Kembali lagi di channel BDTV yang cocom nian. Cacam nian. Cocom nian. Nah guys, kita lagi di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Informasi ini tadi, tim penyidik Pitsus Kejari Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua RE Bengkulu atas kasus dugaan penjualan aset Pemkot di Perumnas Korpri Bentiring, Kota Bengkulu seluas 8,6 hektar. Mantan Ketua RE Bengkulu ini diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus tersebut. Nah, bagaimana proses pemeriksaannya dan apa sih yang diberikan keterangan kepada penyidik? Langsung aja kita ke dalam. Kita lihat bagaimana. Cacam nian. Jadi di Kejari Bengkulu ini selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Untuk masyarakat, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Jaga kesehatan. Biar cacamnya. Setelah memanggil mantan Ketua DPD Real Estate Indonesia Bengkulu, yakni Taman, untuk dimintai keterangan dalam penyidikan kasus dugaan penjualan aset milik pemerintah Kota Bengkulu seluas 8,6 hektar di daerah Perumnas Korpri, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu pada Senin 6 Juli 2020. Tim penyidik Pitsus Kejari Bengkulu juga memanggil mantan Ketua Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu, Heri Ifjan, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama pada Selasa 7 Juli 2020. Usai dimintai keterangan oleh tim penyidik, Heri Ifjan mengatakan berdasarkan rapat pansus saat itu, 62,9 hektar lahan yang ada di Korpri merupakan aset Pemda Kota. Hal ini dikuatkan dengan adanya sejumlah bukti dokumen yang dibuat oleh tim 9 pada pembebasan lahan tahun 1995 silam. Heri Ifjan juga mengatakan lahan Korpri tersebut seharusnya dibangun untuk 1.000 perumahan subsidi bagi PNS Pemkot, namun ternyata dikomersilkan oleh oknum pengembang. Benar informasinya dalam keterangan abang disampaikan hari ini, abang juga merasa menjadi korban bang atas lahan 8,6 hektar yang tempo hari abang beli dari Direktur PT Tiga Putra. Saya jelaskan bahwasanya saya komisaris ya, direkturnya Pak Priyono. Jadi yang masalah pembelian segala macam Pak Priyono, tapi jelas kami sebagai korban karena pada saat beli dijelaskan sama penjual bahwa tanah itu tidak bermasalah, yang pertama. Yang kedua, sudah ada surat keterangan juga bahwa tanah itu tidak sengketa. Dan yang ketiga, terbit juga sertifikat atas nama Tiga Putra. Dan yang keempat juga keluar surat dari bagian aset Pemda bahwasannya itu tidak masuk aset daerah itu. Jadi kami kalau memang itu aset daerah, kami menjadi korban akhirnya sekarang kan. Berapa bang beli dari Direktur PT Tiga Putra tempo hari? Oh, kalau itu kalau nggak salah sekitar 5 miliar berapa. Tapi yang tahu persis Pak Priyono itu.
sebagai Terus direktur ya. pas ada disodorkan kwitansi cuma 1 M, kaget apa? 1 M maksudnya? Ada disodorkan kwitansinya oleh penyidik, kaget abang? Oh, kwitansi itu kwitansi pembelian dari Pemda Kota dulu. Oh, Berapa nilainya, Pak? Waduh, saya lupa nilainya. Bang, dengan merasa jadi korban ini, apakah abang akan melaporkan kasus ini ke Polres bang atau Polda bang? Karena abang korban juga. Ya, kita lihat dulu hasilnya seperti apa nanti kan lah. Mudah-mudahan ada win-win solution untuk semuanya kan. Kasihan juga masyarakat yang sudah membeli lunch itu. Udah segitu banyaknya kan masyarakat tinggal di situ. Pansus telah mendapatkan informasi bahwa pihak pengembang menjaminkan hak guna usaha atau HGU lahan tersebut ke Bank Tabungan Negara atau BTN untuk menggelontorkan dana subsidi bagi perumahan tersebut. Namun faktanya dana subsidi yang digelontorkan BTN tidak digunakan sebagaimana mestinya dan PNS membeli lahan 100% dengan harga komersil bukan subsidi. Dalam penyidikan kasus ini, tim penyidik Pitsus Kejari Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi antara lain Camat Marabangka Hulu dan Lurah Bentiring. Untuk diketahui, pada tahun 1995 silam, Pemda Kota membentuk tim 9 untuk membebaskan lahan tersebut. Namun, pada tahun 2015 lalu, di lahan tersebut diduga telah terjadi penyimpangan lahan seluas 8,6 hektar yang diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bang, kemarin yang Aku jadi korban. Yang pasti terkait dengan kesaksian tentang lahan portfolio yang ada di BTR. Itu yang pertama. Terus yang kedua dalam kapasitas, karena waktu itu saya merupakan Ketua Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu periode 2014-2019. dari hasil pansus tersebut apa bang hasilnya? Bahwa lahan itu gimana statusnya? Kalau sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan kawan-kawan jaksa Bengkulu, Kejari Bengkulu di sini tadi barusan kita sampaikan bahwa hasil dari pansus tersebut memang menyatakan bahwa hal tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu kan. Dasarnya apa? Karena kita menemukan ada surat ukur peta lahan tanah dan pengakuan dari kawan-kawan yang notabene waktu pembebasan lahan tersebut mereka ikut terlibat di dalam tersebut. Jadi kalau itu status milikan, artinya kalau terjadi penjualan aset itu memang sudah punya masalah kan? Ya artinya kan begini, ketika aset itu kan didapatkan ada dengan dua cara. Ada yang ketentuan dan aturan pertama didapat dari kita, yang kedua dilakukan pembelian melalui uang APBD atau pemerintah kota baik kota kabupaten maupun provinsi. Nah ketika mengeluarkan pembiayaan lewat APBD maka ini disebut aset atau harta milik daerah. Nah itu. Bang, tadi berapa pertanyaan bang yang disampaikan? Lumayan banyak. Kalau dihitung berapa? Ya, tapi enak, jaksanya sangat respon dan kita apresiasi. Ternyata mereka juga sudah bekerja dengan sangat bagus. Tinggal menunggu hasil-hasil akhir saja. Abang saat itu jadi pansus ya? Berarti ada pembahasan juga gitu dari Dewan sendiri bang. Apa ya aset ini? Iya dulu waktu kita masih di pansus tahun 2015, 16, 17 ya. Nah, itu kan ada pembahasan terkait masalah aset tersebut. Hasil itu bang sudah tertulis bang, sudah didokumenkan. Dokumennya sudah pasti, setiap kali ada rapat itu kan ada notulen. Nah mereka notulen ini yang melakukan pencatatan apa yang disampaikan oleh pansus, baik di paripurna maupun dari internal rapat anggota pansus sendiri.
Nah, itu emang jadi wakil ketua pansus semua. Ketua terus jadi wakil ketua. Anggotanya siapa orang? Anggotanya banyak, Pak Sutardi, Mardensi, terus Pak Minto, banyak anggota pansusnya banyak. Bang, sudah apakah Bukan Pak Kusminto. Pak Kusminto nggak masuk waktu itu, dari fraksi PAN itu Indra Sukma. Indra semua. Indra Sukma. kalau nggak salah ketua dewan saat itu juga ketua lapangan ya Bang? Iya, waktu itu ketua dewannya masih Ibu Erna. Bang, bukti bahwa itu milik Pemkot itu sudah diserahkan ke penyidik atau gimana? Maksudnya yang mana? Kan sudah ada rapat notulen saat itu memutuskan itu saksi Pemkot. Nah itu bukti notulen itu kan ada di arsipkan di DPR kan di Kota Bengkulu. Hasil temuan tim sus sendiri itu apa Bang? Sampai sejauh ini? Kalau hasil temuan tim sus waktu kita turun ke lapangan itu menjelaskan bahwa aset tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu. Nah, itu dasar kepemilikannya apa? Pengakuan dari tim 9 yang waktu dibentuk ketika terjadi pembebasan lahan tersebut, itu pertama. Terus yang kedua ada pengaduan ketua RT 9 apa RT 23 itu atas nama Bapak Rizal itu bahwa beliau menyatakan bahwa memang lahan tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu. Namun di lapangan lahan itu dibangun oleh pihak lain. Nah, ya ini kan ada proses, dan proses perjalanan inilah yang pada akhirnya ditemukan oleh pansus bahwa lahan tersebut adalah milik pemerintah Kota Bengkulu. Awalnya kan tadi kan kita tidak berbicara bahwa lahan ini ada persoalan. Awalnya pansus ini berdiri karena ada keprihatinan dari kawan-kawan PNS yang saat itu belum memiliki rumah. Termasuk kawan-kawan tenaga honorer yang ingin memiliki rumah. Nah, kita cobalah lakukan inisiatif, kita bentuk pansus dengan kawan-kawan di DPR untuk melakukan penataan aset. Nah, aset-aset yang kita data ini kita coba manfaatkan, kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan rumah murah kepada kawan-kawan kita PNS yang belum memiliki rumah waktu itu rencana awalnya. Nah, seiring waktu ternyata kita temukan ada lahan di Bentiring tersebut seluas 62,9 hektar milik pemerintah daerah. Nah, kita sangat dukung waktu itu, saat itu kita pansus sangat mendukung ini bisa dijadikan lahan untuk pembelian rumah murah untuk kawan-kawan PNS. Tapi ternyata seiring waktu tidak dijadikan pembelian rumah murah untuk PNS lewat BP Tarum. Ternyata dikomersilkan murni. Nah, maka pansus turun. Ternyata selidik punya selidik, seiring waktu ditemukan bahwa ini lahan pemerintah daerah. Nah, disitulah mulai ditelusuri, ditemukan ternyata ini milik lahan pemerintah daerah. Dasarnya tadi yang saya sampaikan tadi, pengakuan dari tim 9 yang notabene yang sampai saat ini masih anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Bapak Sutardi, merupakan mantan kepala desa 2 periode sewaktu pembagian pembebasan lahan tersebut lewat pembayaran APBD tahun 95. Terus yang kedua, adanya surat laporan dari ketua RT 23 Bentiring, yaitu saudara Rizal, datang ke pansus menjelaskan bahwa betul ini adalah lahan. Nah, akhirnya pansus bekerja dari situlah. Lalu pembahasan kemarin itu dari tangkap sama tidak terlibat ya? Oh iya. Bang, tadi ada yang menarik. Nah guys, itu tadi proses pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu terkait kasus dugaan penyimpangan aset pemerintah Kota Bengkulu seluas 8,6 hektar di Perumnas Korpri Bentiring Kota Bengkulu. Ada fakta baru rupanya. Jadi mantan ketua REI Bengkulu ini, Bapak Taman namanya, dia mengaku telah menjadi korban dari penjualan aset itu dari pihak ketiga PT 3 Putra. Itu fakta barunya. Jadi ini ada yang menarik dalam penyidikan kasus dugaan aset. Nah, untuk diketahui, tim penyidik sudah mengetahui kerugian negaranya, tapi belum disampaikan langsung berapa jumlahnya, yang jelas miliaran rupiah. Dan pemeriksaan saksi sudah dilakukan
terhadap puluhan orang, termasuk lurah, camatnya, dan lain sebagainya. Nah itu tadi, ikuti terus perkembangan kasusnya agar kamu tahu siapa yang semestinya bertanggung jawab dalam perkara ini, dalam penjualan aset ini yang diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kita beri dukungan untuk Kejari Bengkulu dalam menegakkan hukum di Kota Bengkulu. Kejari Bengkulu, cacamnya.